Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nir Project. Jadi kali ini saya akan melakukan sambungan jarak jauh, lakukan video call dengan salah satu teman saya yang ada di Tiongkok yang masih tertahan selama kurang lebih 3 tahun di sana, belum bisa pulang. Jadi kebetulan saya sudah pulang. Jadi saya sekarang hampir 1 tahun sudah berada di Indonesia dan saya tidak begitu tahu kondisi situasi dan kondisi di Tiongkok saat ini. Dan untuk itu saya akan meminta informasi atau meminta berita terkini, update terkini dari negara Tiongkok. Kali ini saya sudah tersambung dengan salah satu YouTuber dari Tiongkok. Saya akan ngobrol-ngobrol bagaimana kondisi kota di mana tempat saya bekerja dulu ya. Kebetulan ini teman saya, rumahnya deket dulu waktu di Cina. Oke, ini dia teman saya. Assalamualaikum, Jan. Waalaikumsalam. Jadi sekarang di Tiongkok lagi musim apa? Lagi musim panas, panas banget. Berapa derajat sekarang, Jan? Tadi itu kalau nggak salah 35 derajat. Hah? 35? Panas. Panas ya? Lagi 35? panas-panasnya. Bulan apa sekarang? Juni ya? Panas pisan. Udah mau mulai puncak-puncaknya sih. Gimana kabarnya Anda? Alhamdulillah sehat lahir batin. Lahir sehat batin Benar. sudah tahu sih. Bener, batinnya sehat. Aduh. Rindu Bandung, rindu kampung halaman, Terpercaya, orang terpercaya. Rindu, Ya, perjuangan lah. Dari 200 kurang lebih 200 orang TKI Indonesia, TKI yang ada di kota itu sekarang tinggal berapa orang, Jan? Sekarang kurang lebih tinggal 50 orang lagi lah yang ada di sini. Ya 50 sampai 60 orang dan secara bertahap gitu, orang-orang yang di sini juga udah mulai pada pulang sedikit ya, 1 orang, 2 orang, 3 orang gitu kan. Bertahap mulai pada pulang sih. Dari sini juga. Saya sering lihat konten-konten Anda di YouTube dan hampir tiap minggu Anda melakukan tes swab atau PCR. Memang seperti apa kondisi sekarang di kota Kecau tempat kita bekerja? Oh, kalau untuk di Kecau sendiri, bulan kemarin itu di sini ada yang terinfeksi lah gitu kan. Yang bukan yang terpapar berarti ya, yang terpapar. Dan sempat di lockdown 2 komunitas atau 2 perumahan, 2 wilayah gitu kan. Yaitu daerah Huanta dan daerah saya sendiri di Keti di Huaiyuan ini. Daerahnya di belakang Wongsangdu lah. Daerah sana sempat ada yang terinfeksi atau terpapar gitu. Jadi selama kurang lebih 3 hari dilakukan penutupan atau lockdown hanya di per satu wilayah itu. Nah, setelah itu diwajibkan, jadi di Alipay itu kan ada barcode kesehatan itu yang Cingkangma itu ya. Nah di situ tuh jadi ada update-nya sekarang agak sedikit berbeda. Jadi ada diwajibkan per 90 kurang dari 96 jam melakukan swab Huswan Cience itu yang asam nukleat itu. Pengetesan asam nukleat itu jadi diharuskan kurang dari 96 jam gitu. Mungkin 4 hari ya, 96 jam itu. Jadi 4 hari. Kalau bisa ya harus per 4 hari harus dilakukan itu. Diupdate lah gitu kan. Jadi terakhir kita swab itu kapan gitu, kayak gitu. Dan untuk masuk ke bis atau ke pasar atau ke supermarket, jadi kita harus scan barcode itinerary itu ke sana. Nanti kan kelihatan ini kamu terakhir swabnya itu kapan gitu kan, kelihatan. Jadi diwajibkan untuk maksimal 4 hari gitu. Tapi ada beberapa perusahaan juga yang
misalkan per 2 hari harus dilakukan, ada yang setiap hari harus dilakukan. Jadi tergantung perusahaan atau tempat yang akan kita kunjungi, dia mewajibkannya harus maksimal berapa hari setelah melakukan swab itu, kayak gitu. Jadi lumayan rada ketat lagi sih di sini sekarang. Tapi sudah bisa itu Jumatan gitu atau keluar bisa, udah bisa sekarang. Nah, kalau untuk keluar sendiri udah bisa sih sekarang, udah bisa. Jadi udah bebas dengan syarat dan ketentuan berlaku itulah, dan syarat kayak gitu tadi, melakukan swab test terakhir kapan itu kayak gitu. Tapi untuk kondisi sih udah mulai berjalan normal. Jumatan udah bisa, keluar kota juga udah bisa, asal jangan ke Shanghai. Ke Shanghai kan termasuk wilayah yang high risk itu ya, high risk. Dan jadi disarankan untuk tidak pergi ke sana lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan urgent banget gitu, kayak teman saya ada kemarin yang mau perpanjang paspor, nah itu ya mau nggak mau harus ke sana. Dan dengan nanti pas ketika pulangnya itu, kalau seharusnya melakukan karantina setelah di Shanghai itu. Tapi tergantung kebijakan si perumahannya tersebut, apakah mereka mau menerima orang yang habis dari Shanghai tanpa karantina atau misalkan kayak gimana, nah kayak gitu. Dan teman saya sih kemarin pulang dari Shanghai ke rumahnya bisa, cuman harus ada lapor ke apa ya, kalau di Indo Satgas Covid gitulah, jadi harus ada lapor tiap hari itu suhunya berapa atau misalkan ada gejala atau enggak kayak gitu. Dan disyaratkan untuk tidak ke Shanghai gitu kan, kalau nggak mau ribet gitu. Kalau masjid udah buka masjid? Masjid alhamdulillah udah buka, udah berjalan normal lagi. Dan setelah kemarin juga, setelah bulan kemarin yang kata saya ada yang terkena itu kan ditutup 3 hari, nah setelah itu ya normal lagi aja, langsung bisa Jumatan lagi. Ya dengan syarat ya seperti tadi. Kayak gitu. Alhamdulillah ya, sekarang ya udah mulai normal lagi kegiatan. Ya udah mulai normal. Tapi dari sekian puluh orang Indonesia yang masih tinggal di kota Keciau, apakah pernah ada yang terkena? Ya maksudnya tertular gitu. Selama ini. Alhamdulillah sejauh ini orang-orang Indo nggak ada yang terpapar virus gitu. Jadi alhamdulillah sehat-sehat gitu ya. Mungkin karena mereka tidak terlalu berbaur dengan orang lokal setempat di sini. Jadi kemungkinan atau untuk terkenanya itu sangat kecil sekali gitu. Jadi alhamdulillah aman-aman orang di sini, alhamdulillah sehat-sehat lah gitu. Ini kan Anda hampir sudah 3 tahun ya tinggal di sana, nggak pulang-pulang. Sebenarnya untuk pulang itu apa sih yang namanya yang bikin kita nggak bisa pulang teh apa gitu? Jadi gini, kalau misalkan untuk pulang sendiri sebenarnya bisa, gampang lah kalau mau pulang ya tinggal pulang ya, karena beberapa teman saya juga sebelumnya kan udah pada pulang gitu kan, tapi dengan syarat yang lumayan agak ribet juga. Ada mungkin ngalami juga ya pas mau pulang ke Indo kayak gimana prosesnya kan lumayan gitunya. Tapi secara bisa sih, masih bisa pulang ya, cuman yang jadi permasalahan itu balik lagi ke China-nya itu gitu kan. Nah, pertama ya kan tiketnya mahal banget lah gitu. Kemarin terakhir dulu waktu saya ngobrol sama yang kesini itu sampai 180 juta kan ya kesini. Tapi berangsur sekarang kan mulai turun 40 ribuan atau 80 jutaan harga tiketnya. Berangsur turun lah. Nah yang jadi masalah ya kayak gitu. Jadi untuk kembalinya kesini lagi. Dan hanya beberapa perusahaan yang mungkin mereka sanggup untuk membiayai orang Indo datang ke China lagi, dan kebanyakan perusahaan mereka nggak mau untuk ngongkosin kesininya gitu kan. Ya lumayan gede banget gitu, apalagi kalau misalkan karyawannya banyak gitu kan, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan orang Indo ke China gitu. Jadi perusahaan lah mikir-mikir lagi kayak gitu. Ya, seperti yang saya alami kan, mungkin si perusahaan juga berhitung gitu ya, atau mendatangkan beberapa orang dengan tiket yang sangat mahal, mungkin mereka juga berhitung untung ruginya gitu. Kalau masih mahal ya mungkin lebih baik kita tinggal di Indonesia saja dengan pekerjaan online gitu. Tapi ngomong-ngomong pekerjaan ini, gimana pekerjaan Anda sekarang?
udah normal lagi atau Oh, gimana sekarang? kalau pekerjaan sih ya, bos saya bilang gitu, emang sekarang pasar udah agak turun sih, mulai turun, bukan agak turun ya, kemarin-kemarin turun lah gitu kan, bukan mulai turun ya, turun gitu lah. Emang pasarnya enggak seperti sebelum masa pandemi gitu kan, emang marketnya turun beda sama kayak sebelum pandemi. Malahan kan ketika beberapa bulan yang lalu ada lockdown, di mana lockdown gitu kan, sempet nggak bisa pergi ke market untuk ketemu sama customer, susah gitu kan. Apalagi misalkan kalau perusahaannya yang ekspor gitu kan ya, orang-orang yang dari luar negeri kan mau ke sini kan susah gitu kan, otomatis si marketnya juga turun gitu kayak gitu. Jadi emang sekarang juga ada beberapa perusahaan yang ya mungkin mereka nggak bisa bertahan, nggak bisa survive gitu kan karena pandemi ini gitu kan. Ya banyak yang misalkan dipindahin atau udah ya bangkrut lah istilahnya gitu, pailit gitu kan perusahaan karena pandemi ini Ya, gitu. tahu. Ya tapi untuk di saya sendiri ya alhamdulillah order ada, meskipun kadang ya kalau lagi banyak banget harus cepat beres gitu kan, karena ngejar market mumpung lagi buka gitu kan. Tapi kalau misalkan udah lagi nggak ada, sepi ya paling 1-2, tapi tetap ada kerjaan gitu kayak gitu kalau di saya sendiri lah gitu ya. Tapi saya berharap teman-teman di sana tetap semangat, dan yang paling penting mah tetap sehat gitu ya. Karena di dalam kondisi seperti sekarang ini yang penting mah sehat aja dulu lah gitu. Jangan mikirin yang lain-lain gitu ya. Karena kalau udah waktunya pulang mah pasti nanti juga pulang gitu. Iya, kayak gitulahnya. Kalau misalkan hati mah sih emang pengen pulang gitu ya, tapi kan ya kalau pulang sementara belum ada planning nanti di Indo mau ngapain, ya takutnya berimbas juga ke perekonomian keluarga gitu. Betul. Ya gitu kan. Ya apalagi kan untuk Ini mah kita yang udah punya tanggung jawab lah gitunya, jadi agak mikir-mikir lagi lah kayak gitu. Ini mah saran buat Anda gitu. Atau sama ini mah saran aja buat Anda sama teman-teman yang lain. Kalau sekiranya masih kuat ya, masih bisa bertahan di sana, ini mah saran ya, mendingan bertahan aja gitu. Karena ya saya juga sekarang mau ke sana susah gitu. Selain tiket yang mahal, itu kan prosedurnya masih cukup ketat gitu. Itu aja sih saran saya mah. Jadi terus semangat. Ayo, sip. Ya mudah-mudahan juga yang ya cepet normal lagi lah gitu. Jadi yang terhambat untuk datang ke sini juga bisa cepet-cepet ya normal lagi lah. Dan berita terbaru itu kan dulu katanya tuh kalau mau bikin visa baru kan harus ada PU, itulah surat khusus itu kan ya. Tapi sekarang udah berangsur bisa tanpa PU juga, untuk pengajuan visa baru udah mulai bisa katanya sih. Ya mudah-mudahan itu langkah pertama untuk kembali normal lagi lah. Ya. Udah sedikit-sedikit lah tiket udah mulai turun, terus untuk Tanpa PU. membuat visa baru juga tanpa PU udah bisa gitu ya. Mudah-mudahan itunya langkah positif lah gitu, bisa jadi normal kembali kayak gitu. Kalau dulu ya pas lagi orang Indo masih banyak di sana, banyak kegiatan gitu ya, kayak olahraga gitu, kayak camping, kayak sepedahan, atau mungkin jalan-jalan atau vacation lah kemana gitu. Nah, kalau sekarang kondisinya kan orang-orangnya udah pada pulang sebagian. Terus gimana kegiatan di sana teman-teman TKI yang masih tinggal di sana gimana sekarang? Kalau liburan apa kegiatannya gitulah sementara sekarang ini? Jadi sekarang masih kembali ke banyakan nggak banyak, jadi paling ya pribadi aja masing-masing gitu kan. Ada kayak misalkan saya pergi ya sama siapa, ngajak teman 1-2 orang ya pengen kemana gitu kayak gitu. Jadi nggak masalah. Kalau dulu kan misalkan ada acara ya, kebetulan kan kita ada himpunan Ikatan Desainer Tekstil Indonesia itulah gitu, kayak komunitas gitulah. Komunitas. Kayak gitu. Dulu kan sering ada acara ketika masih banyak, entah itu misalkan turnamen apa atau kegiatan apa gitu kan. Nah sekarang karena orang-orangnya juga tinggal sedikit ya, jadi
Ya paling kalau Jumatan kan Jumatan ngumpul di rumah siapa ya, makan-makan ngobrol paling kayak gitu. Jadi nggak terlalu padat acara kayak seperti dulu gitu, karena menyesuaikan dengan orang yang sedikit itu ya paling eh, apa ya ngobrol-ngobrol aja gitu. Terus kemarin juga saya mau cerita nih pas kemarin Idul Fitri ya, Idul Fitri. Ya. Idul Fitri kan kebetulan banget pas masjid lagi ditutup gitu kan, lagi ditutup masjidnya. Jadi ya kita berusaha tetap melaksanakan sholat Idul Fitri ya paling di salah satu rumah. Kebetulan di tempat tinggal saya di sini mereka berkumpul lah, jadi dibagi beberapa tempat gitu. Ada rumah teman yang di Kecau juga, jadi berapa orang di sini, berapa orang di rumah ini gitu kan. Jadi menyesuaikan gitu karena orang-orangnya sedikit juga kayak gitu. Nah, kebanyakan sih masing-masing sekarang yang jalan-jalan main gitu. Dan mungkin gini ya Denirnya, karena orang-orang juga pikirannya udah mungkin ya udah pebaliut gitunya, boro-boro mikiran ulin gitunya, mikirnya hayang pulang ulin gitu kan ya. Jadi nggak terlalu, mungkin ya udahlah kerja mah kerja we lah, nggak usah mikiran itu gitu kayak gitu. Jadi mungkin kalau dulu kan ya karena banyak orang gimana gitu kan, jadi rada kabang berangken lah. Kalau sekarang udah mah orang-orangnya teman-temannya udah pada pulang ya, kita yang di sini juga masih nggak bisa pulang gitu. Jadi ya gimana lagi lah, mungkin pikirannya udah kalut juga mungkin gitu, gimana kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu teman-teman ya cerita salah satu teman saya yang masih yang masih tinggal dan masih kerja di kota Keciao, Provinsi Zhejiang, negara Tiongkok. Jadi itu update minggu-minggu terakhir mengenai keadaan di sana gitu. Dan alhamdulillah kabar seluruh teman-teman saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih semangat, walaupun ya mungkin semangatnya tidak seperti dulu ya, mungkin sekarang udah mulai gini gitu, karena kan hampir 3 tahun mereka nggak pulang-pulang. Ya kita doain semoga semua teman-teman saya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesabaran untuk keluarganya yang di Indonesia. Dan terus semangat, terus bekerja, terus menggali cuan untuk dibawa kembali ke Indonesia untuk melunasi motor Supra. Supra yang botolnya getar-getar. Dan ya itu sedikit berita dari sana ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman saya ini yang lagi video call. Terima kasih atas waktunya. Ini malam-malam jam 11 malam masih saya ganggu. Di sini jam 12. Kemudian jangan lupa beliau kan punya akun YouTube ya, namanya Kuramo Channel ya. Kalian tonton, kalian subscribe, kalian like dan komen. Karena konten-kontennya berisi kegiatan beliau di negara Cina. Daily vlog. Lumayan bagus-bagus, keren-keren. Saya juga suka nonton kadang-kadang kalau lagi nggak malas. Saya juga nonton konten Adenir dong. Saling bantulah. Ya, jadi itu saja. Terima kasih, Jana. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Semoga sehat selalu. Amin. Semangat terus. Dan mudah-mudahan segera pulang bertemu dengan keluarga dan orang-orang seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cacin, bye-bye. Assalamualaikum.